Bab 1867. Balas dendam secepat mungkin. Mencari mati. Erikin mengangkat alisnya. Dia masih belum membuat perhitungan dengan mereka, tapi orang-orang ini masih berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan pedang Kingtong di tangan, energi pedang menyapu. Beberapa kultivator yang belum mencapai fase transendensi tingkat 9 ini, semuanya dipotong menjadi 2 bagian. Bahkan hal yang sama juga terjadi pada jiwa dewa mereka. Benar saja, keluarga Si memang terlibat di dalamnya. Hendy Si tidak pernah muncul di Gunung Suci, pasti ada hubungannya dengan hal ini. Erikin mendengus dingin, menghancurkan token keluarga Si, yang baru saja diperolehnya dari sebuah mayat. Ketika berperang tadi, dia menemukan bahwa beberapa kultivator, bukan kultivator api suci. Dan sekarang setelah melihat token, lebih bisa memastikan identitas pihak lain. Setelah itu, Erikin tidak menunggu lebih lama lagi, dan langsung menghantamkan malapetaka guntur, melewati hukuman langit. Melihat awan fase penilaian menghilang, mendarat di tanah, dan mengambil semua batu ekstrim. Melihat mayat di tanah, dunia menjadi sunyi. Erikin menghela nafas lega, hanya merasakan kelelahan sesaat. Setelah mengambil pil dewa, tanpa menunggu lama, Finola Su dan Felao yang juga tiba di sini. Kehilangan kekuatan patahan tulang sekte suci, gelombang monster tidak bisa berlanjut, dan semua orang bisa dengan mudah melawan dan menerobos. Pada saat ini, di bukit kecil ini, Erikin duduk bersila di puncak gunung. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, angin sepoi-sepoi meniup rambutnya yang panjang, dan berlumuran darah. Di sekeliling, ada mayat monster iblis dan kultivator, darah mengalir ke sungai, dan bumi tenggelam dalam lautan kemerahan. Semua orang bergegas ke dasar bukit, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar. Pada saat ini, di puncak gunung, seorang yang bertanggung jawab, dewa perang seperti Erikin, selamanya terukir di hati banyak orang. Akhirnya selamat dari bencana ini. Melihat krisis gelombang monster akhirnya berakhir, semua orang termasuk Felao yang ambruk ke tanah. Semua orang istirahat sejenak, memulihkan Reiki, dan kemudian pergi ke sungai yang tanpa batas, sampai di kaki Gunung Suci, kita akan aman. Kata Felao yang. Semua orang mengangguk satu demi satu. Sebelumnya telah melalui hidup dan mati, bertempur dalam pertempuran berdarah, dan tidak merasa begitu lelah, tetapi sekarang setelah pertempuran selesai, banyak kultivator yang merasa, bahkan untuk mengangkat senjata roh perlu usaha keras. Laut kesadaran juga merasakan kelelahan yang luar biasa. Benar-benar tidak menyangka kita bisa selamat dari gelombang monster, bahkan 2 gelombang monster. Partai Jihuo benar-benar memalukan, masalah ini tidak boleh dianggap enteng. Setelah kita keluar, biarkan Master Sekte menjadi tuan bagi kita. Ketika semua orang memikirkan kejahatan yang dilakukan oleh Partai Jihuo, mereka merasa sangat marah. Erikin, kamu baru saja menerobos, apakah kamu tidak berlatih lagi? Tepat ketika semua orang berencana untuk beristirahat dengan baik di sini, Felao yang menemukan bahwa Erikin telah berdiri entah sejak kapan, dan menghapus Reiki yang mengelilinginya. Erikin, kamu mau pergi kemana? Finola Su juga bangkit dan berkata. Dia dapat melihat, bahwa Erikin memiliki beberapa pemikiran lain. Melakukan tindakan yang tidak pantas, Partai Jihuo ini sangat kejam, tentu saja tidak bisa melepaskan mereka begitu saja. Erikin melihat langit di kejauhan, dengan aura membunuh melintas di matanya. Selain itu, mengendalikan begitu banyak iblis monster, pasti sangat kelelahan. Mengapa aku tidak membantu mereka dan membiarkan mereka kembali ke barat sepenuhnya? Karena telah begitu disakitkan dengan Partai Jihuo dan keluarga Si, jika masalahnya terpecahkan, bahkan jika hanya seperti ini, bukankah itu terlalu dihargai murah untuk tindakan yang mereka lakukan?
Kamu ingin pergi mencari masalah dengan mereka. Tapi kamu baru saja melalui beberapa pertarungan hidup dan mati, apakah reikimu masih cukup? Velao yang terkejut dengan pikiran Eric Kin. Balas dendam tidak boleh dibiarkan lewat hari. Eric Kin ini benar-benar tegas dan cukup berani. Dan yang paling penting, sekarang kita hanya tahu bahwa ada seseorang yang melakukannya di belakang layar, tetapi kita bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Aku pikir lebih baik menahannya dulu, dan pelan-pelan menunggu. Finolasu, bagaimana menurutmu? Velao yang membujuk Eric Kin, lalu menatap Finolasu. Eric Kin, apa yang harus aku lakukan? Finolasu bertanya. Velao yang terdiam dan tidak bisa tertawa atau menangis. Pantas saja kalian pasangan seiman, memiliki pemikiran yang sangat cocok. Apakah kamu benar-benar tidak membujuk Eric Kin untuk bersabar? Kalian benar-benar berencana untuk langsung membalas dendam, dan tidak berpikir untuk melepaskan pihak lain untuk saat ini. Tidak perlu, masalah ini paling cocok untuk aku lakukan sendirian, untuk menemukan orang-orang di belakang layar itu, bukan hal yang sulit. Eric Kin memandang Bloodthirsty Eagle yang terbang di langit dengan senyuman di mulutnya. Jika kamu membutuhkan dukunganku, kirimkan transmisi suara kepadaku kapan saja. Finolasu berkata dengan serius. Baik. Eric Kin juga tidak menolak, dia bisa melihat bahwa meskipun Finolasu tidak banyak menunjukkan ekspresi dalam kejadian ini, tapi dia juga merasa sangat marah. Kalian berdua, sepertinya lebih baik berteman, kalian akan sangat menyedihkan jika menjadi musuh kalian. Velao yang menggelengkan kepalanya, dengan sedikit tidak berdaya. Kamu adalah teman kami, bukankah itu cukup? Eric Kin tersenyum tipis. Ketika semua orang tinggal di bukit ini untuk beristirahat, Bloodthirsty Eagle sudah mulai mendarat seperti tidak ada siapapun yang berada di sana, melahap daging dan darah monster iblis yang baru saja mati. Meskipun Bloodthirsty Eagle memakan mayat dan menelan darah, tetapi juga menyukai daging segar dan darah monster iblis, lagi pula saat ini Reiki dalam tubuh monster iblis belum sepenuhnya terlepas, adalah kualitas yang terbaik. Di antara Bloodthirsty Eagle ini, seekor Raja Iblis Elang dengan bulu putih, adalah yang paling mencolok. Dan kelompok elang ini, sejak awal, mengikuti Eric Kin dan yang lainnya sampai ke sini. Di tanah ekstrim, Bloodthirsty Eagle sedikit lebih bijak dari monster iblis lainnya. Begitu melihatnya, mereka mengikuti Eric Kin dan lainnya, seringkali bisa memakan daging dan darah monster iblis, jadi terus mengikutinya, sampai Eric Kin dan yang lainnya pergi. Tapi tidak satupun dari elang-elang ini menyadari, tepat di bawah di mana mereka terus-menerus memakan monster iblis, Sky Eater yang dibungkus dengan menggunakan teknik penyembunyian Eric Kin, sedang menatap mereka. Tepat ketika Raja Iblis berbulu putih mendekat ke sini, energi kematian Eric Kin tiba-tiba menyebar, tubuhnya terbang tiba-tiba, dan dia menangkap leher Bloodthirsty Eagle. Kelompok Bloodthirsty Eagle langsung terkejut, semua mengangkat sayap mereka dan ingin melarikan diri. Mereka sebenarnya tidak pandai berkelahi, kalau tidak mereka tidak akan memakan mayat. Namun, burung iblis lainnya tidak masalah. Setelah dicengkeram lehernya oleh Eric Kin, dia langsung melompat ke punggung elang berbulu putih ini. Bloodthirsty Eagle berbulu putih ini bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak mengerti mengapa dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tidak ada aura asing di sekitarnya, dan mengapa dia bisa diserang. Tapi dia tidak tahu bahwa pil mujarab yang telah diberikan oleh Eric Kin sebelumnya mengandung pemurnian obat, yang awalnya diwaspadai, malah menjadi familiar dengan nafas semacam ini, dan sama sekali tidak menyangka, kali ini Eric Kin menggunakan nafas ini untuk bersembunyi di dalam monster iblis. Dengan teriakan aneh di mulutnya, Raja Iblis berbulu putih mengangkat sayapnya dan terbang ke udara bersama Eric Kin, berputar-putar terus-menerus, seolah-olah dia berencana untuk menjatuhkan Eric Kin.
Namun karena itu tangan Erikin, mana mungkin dia bisa melarikan diri. Menunjukkan fisik Raja Qin, bahkan jika dia tidak menggunakan Reiki, dia dapat menghancurkan Raja Iblis Eagle ini, dan dia dipukuli sedemikian rupa sehingga dia tidak pernah berani untuk memberontak lagi. Setelah begitu lama makan makanan gratis dari kami, sudah saatnya bagimu untuk melakukan sesuatu. Erikin mencibir, dan pada saat yang sama dia membuka mata dewa, menjelajahi udara, mencari-cari, dan mengunci posisi Hendici dan yang lainnya. Terbang ke arah itu, terbang lebih rendah, asalkan kamu bekerja sama dengan baik, akan ada lebih banyak makanan yang bisa dimakan, jika tidak hanya ada satu jalan yaitu kematian. Bersambung.